selamat bergabung lagi di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kali ini kita akan pelajari seperti apakah budaya daerahku. Nah, ini menarik ya, kita akan pelajari budaya yang ada di daerah kita. Ini adalah materi FAS di fase C kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran kita dalam video ini yaitu untuk mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Yuk mari kita cari tahu terlebih dahulu ya tentang wilayah negara kita. Nah, seperti ini, Indonesia memiliki wilayah sangat luas, yaitu 7,81 juta kilometer persegi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah tersebut dihuni oleh 1.340 suku bangsa yang tersebar di semua provinsi, lengkap dengan keragaman budayanya luar biasa. Ya, dari 1.340 suku bangsa, ternyata kita memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Nah, kalian pernah melihat peta? Ya, tentunya sering melihatnya ya. Nah, saat ini bisa juga dilihat lewat HP Android ya, atau juga di media-media yang ada di sekolah kita. Ya, mari kita perhatikan di bagian manakah tempat tinggal kalian sekarang. Ya, silakan dipilih di bagian manakah tempat tinggal kalian. Kemudian, apakah nama daerah kalian? Yuk, kita jelajahi peta Indonesia. Di manakah tempat tinggal kalian, di provinsi manakah, dan di pulau manakah? Kalian boleh menulis komentarnya di video ini untuk saling kenal dengan teman-teman se-Nusantara. Kemudian, ya, kita cek lagi berasal dari suku manakah kalian, dan apakah kalian sudah mengetahui keunikan dan keistimewaan yang dimiliki oleh daerah kalian? Ya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya video ini untuk saling kenal satu dengan lainnya. Nah, seperti apakah budaya daerahku? Yuk, mari kita pelajari hal-hal tersebut melalui video pembelajaran ini. Siapkan buku catatan, catat hal-hal penting dari video ini, kemudian terapkan hal baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara maritim? Laut merupakan bagian yang menyatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Karena lebih luas lautannya daripada daratannya, maka Indonesia disebut dengan negara maritim. Ya, terlebih setelah manusia menemukan berbagai alat transportasi yang mempermudah aktivitas mereka untuk berpindah tempat. Jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat kita sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang, ya, dan untuk melakukan kerjasama antara kerajaan di Nusantara. Ini artinya bahwa masyarakat Indonesia sebelum datangnya penjajahan, mereka sudah melakukan pelayaran terlebih dahulu dalam rangka untuk berdagang atau melakukan kerjasama antara kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ya, kemudian datanglah bangsa penjajah. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bahkan ada yang sampai menikah dan menetap hingga keturunannya menetap di Indonesia hingga saat ini. Nah, beberapa bukti yang bisa kita lihat, yaitu salah satunya adalah relief yang terdapat di Candi Borobudur yang menggambarkan perjalanan laut ke daerah lain yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebelum datangnya bangsa asing. Hal yang sama terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Pedagang dari Tionghoa, dari Arab, dari India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara.
mereka banyak yang tinggal dan menetap, lalu memperkenalkan budaya yang mereka bawa dari negara asal. Nah, budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat sehingga memengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dari keduanya. Proses percampuran dua budaya ini disebut sebagai akulturasi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bentuk akulturasi yang ada di wilayah kita? Yuk kita pelajari lebih lanjut dalam video ini. Misalnya, jenis warisan budaya. Indonesia memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan bisa kita raba. Contohnya, bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi lainnya. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba. Nah, berbeda dengan yang sudah disebutkan tadi, ya, warisan budaya tak benda. Ini bisa kita lihat di sekitar kita, contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Bagaimana cara kita menjaga warisan budaya tersebut? Ya, warisan budaya tentu akan rusak, bahkan hilang jika kita tidak menjaganya dengan baik. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga warisan budaya agar kelak bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Yuk kita lihat beberapa cara menjaga warisan budaya. Nah, seperti pemugaran Candi Borobudur. Candi Borobudur ini dibangun pada abad ke-8 di masa kerajaan Mataram kuno. Ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19 dalam kondisi rusak parah. Setelah beberapa upaya membersihkan, candi ini akhirnya mengalami pemugaran sejak tahun 1907 hingga saat ini untuk memulihkan keutuhan dan kekuatannya. Dan pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia dari Indonesia. Nah, pencaksilat. Ya, pencaksilat ini adalah salah satu seni bela diri tradisional dari berbagai suku di Indonesia yang telah tersebar melalui kesenian Melayu Nusantara. Meskipun kepopulerannya sempat kalah dari bela diri asal negara lain seperti karate dan taekwondo, upaya-upaya telah dilakukan untuk mengangkat kembali prestise pencaksilat di masyarakat. Beberapa langkah termasuk memasukkan pencaksilat sebagai pelajaran di sekolah, mendirikan klub-klub pencaksilat, mengadakan lomba tingkat nasional maupun internasional, bahkan menghadirkan bela diri pencaksilat dalam beberapa film internasional. Ini sebagai cara juga untuk memperkenalkan budaya kepada dunia. Laut menjadi penghubung antar pulau di Indonesia. Sebelum datangnya bangsa asing, masyarakat lokal telah berdagang dan berinteraksi. Kedatangan mereka membawa budaya baru yang mencampur dengan budaya lokal, sehingga menghasilkan akulturasi. Mari kita mengenal lebih dalam tentang warisan budaya Indonesia, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, dan juga mendorong kita untuk menjaga dan mempelajari sejarahnya melalui wawancara, literatur, dan juga laporan. Tidak hanya itu, ya, kita juga menyoroti usaha pemulihan warisan budaya, contohnya pada Candi Borobudur, dan mendukung pelestarian seni bela diri pencak silat. Pesan moral yang bisa kita petik dari video ini adalah pentingnya menghargai dan memelihara keberagaman budaya serta warisan leluhur. Dari interaksi antar budaya lokal dengan budaya dari luar, kita belajar bahwa percampuran budaya bisa menjadi kekayaan tersendiri dan membentuk identitas yang unik. Dengan memahami, menjaga, dan mempelajari warisan budaya, kita tidak hanya melestarikan warisan nenek moyang,
tetapi juga menghormati perbedaan serta keunikan masing-masing budaya, menciptakan keragaman yang berharga dalam sebuah masyarakat yang beradab. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.